Astagfirullahaladzim. Rey, bangun Rey. Rey! Maaf Pak, sebaiknya Bapak tunggu di sini saja. Tapi ini saudara saya nggak kenapa-napa kan Mas? Hah? Dia bisa sadar kan Mas? Baik, tolong Pak. bantu saudara saya. Saya akan usahakan semaksimal mungkin. Makasih Mas. Ryan gimana, Andra? Nggak apa-apa kan? Ryan baru aja masuk ke ruang UGD dan Andra belum tahu kondisinya. Insya Allah nggak apa-apa. Ingat ya, apapun keadaannya, Ryan tanggung jawab kita. Karena orang tua dia udah nggak ada. Nggak perlu dijelaskan masalah itu. Kalau Andra sudah dewasa, pikiran sudah dewasa, nggak kanak-kanakan, dia pasti ngerti itu. Andra paham kok, Andra paham. Lu nggak pantas tinggal kampung ini. Ngomong di kampung sini aja lo. Saya nggak salah apa-apa, Ibu. Dasar perempuan kotor, penggoda suami orang lo. Belum apa udah hidup dong, Mak. Kita hukum aja dia. Dia pantas dapat ganjaran. Iya betul. Kita hukum aja dia. Kita hukum aja. Dasar nggak tahu diri, perempuan centil. Masya Allah. Tunggu pembalasan saya. Semoga Ryan nggak kenapa-napa ya, Bu. Ryan nggak akan apa-apa. Kalau kamu tidak menjadikan masalah pribadi bikin celaka saudara sendiri. Kok urusan pribadi sih, Bah? Ini nggak ada hubungan sama... Buktinya Ryan sekarang jadi korban. Kan tadi kita lagi nangani pasien sama-sama, Bah. Bukan salah Andra dong. Kamu keterlaluan kamu. Udah. Diam. Bukan saatnya ribut. Harusnya kita berdoa. Ini tolong dipasang oksigennya. Baik dok, Jangan lupa, denyut nadinya juga dicek ya, apakah stabil atau tidak. sekarang udah stabil dok. Oke, udah semua ya? Ya Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai maaf, sekarang Andra lagi ada di UGD. Pak Kiai jangan panik ya. Ryan masuk rumah sakit dan Andra belum tahu kondisinya sekarang seperti apa. Ya nanti Pak Kiai Andra kabarin lagi. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Dokter. Dok, gimana dok? Gimana keadaan saudara saya, dokter? Keadaan pasien baik-baik aja. Dia hanya butuh istirahat karena kondisinya memang sangat lemah. Lebih baik pasien dibiarkan istirahat malam ini. Ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Rey, maafin gue ya, Rey. Nggak seharusnya gue ngebiarin lo tadi ngelawan jin itu sendiri. Lo juga sih, Rey. Berkali-kali gue bilang sama lo, ayo kita latihan bela diri. Cuma lo selalu aja ngeles, ada aja alasannya. Semoga lo segera sembuh, Rey. Andra, kamu nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Abah udah tahu ceritanya. Udah, Pak Kiai jadi datang. Pak Kiai jadi. Pak Kiai insya Allah nyusul, Bu. Astagfirullahaladzim. Andra belum kabarin Lulu. Kamu kabarin ya. Ya, habis ini Andra telepon dulu. Andra, saya yang tadi Abah minta maaf, Abah udah lepas kontrol. Ya. Gak apa-apa, Bah. Andra juga minta maaf.
Neng dia. Mau kemana? Mau ke pasar, Pak. Tar dulu. Mau kemana sih buru-buru? Jangan buru-buru. Ke pasar nyari jodoh kan? Daripada nyari jodoh repot-repot, capek-capek, mendingan kawin sama abang. Gimana? Daripada jadi perawan tua? Mau ya? Jangan kurang ajar deh. Tar dulu, sebentar. Mau kemana sih? Saya mau ke pasar, udah. Sebentar. Apa sih pegang-pegang? Jangan kurang ajar ya. Sebentar. Lepasin Enggak, abang mau ngomong sebentar. Mbak. Abang ngapain? Tar dulu ngapain? Nih, dia godain abang nih, barusan nih. Godain apa? Jangan sembarangan ngomong ya. Iya, yang godain. Heh, dasar perempuan. Lu pantesan aja kagak laku-laku jadi perawan tua. Kerjaan lu godain suami gue. Kerjaan lu ngerjain laki orang mulu. Mbak, dengerin dulu penjelasan saya. Saya nggak godain dia sama sekali. Dia yang godain saya. Bohong, dia yang godain. Aduh, dasar pelakor. Udah salah kagak mau ngaku lu. Dengerin ya. Saya memang perawan tua, saya memang belum nikah. Tapi saya juga punya harga diri. Allah. Apa-apaan nih? Kalian jangan macam-macam ya sama ponakan saya. Ponakan kamu tuh ngerjain suami saya. Bener tuh. Udah. Mendingan kalian pergi dari depan saya. Pergi nggak? Dasar perempuan tua. Pelakor. Pergi nggak? Dia yang godain. Dia yang godain. Orang dia yang godain. Dia yang godain. Capek ya Tante ya? Aduh, banget capeknya dia. Capeknya. Apa Tante? Kamu, Rat? Kok nggak kabar-kabar dulu kamu datang ke sini? Surprise lah Bu, ya kan Tante? Iya, kenapa Mbak? Mbak nggak suka aku datang. Kenapa ini pakai tabur-tabur bunga? Tolak bala Mbak. Bu, Tante baru datang masa udah kayak gitu sih Bu? Udah dia nggak apa-apa. Aku itu sama ibumu kalau soal hal kayak ginian suka beda pendapat. Pokoknya Tante ya, Tante tuh harus nolongin aku, harus bantuin aku. Aku udah malu dibilang perawan tua lah, dibilang nggak laku-laku lah. Tapi kan emang gimana dong, aku juga mau nikah, cuman kalau belum ada yang cocok, masa iya? Tapi ibu kan sudah Hai Bu, Ibu mau nasihatin apa lagi? Mau ngasih saran apa lagi? Emang selama ini ada yang ngaruh, ada yang ngefek? Enggak Bu, kan udah aku lakuin semuanya. Pokoknya mulai sekarang aku cuma mau dengerin kata-kata Tante. Ya kan Tante? Dia kalau soal jodoh itu mah gampang buat Tante. Nanti Tante bantu kamu. Makasih ya Tante ya. Ratni, jangan ajarkan ajaran sesat sama dia. Aku tuh kenal kamu. Aku nggak mau kamu ajarkan dia dengan menyekutukan Allah. Ibu apa-apaan sih? Jangan ngomong macam-macam dong tentang Tante. Aneh ya, Mbak. Ternyata Mbak itu dari dulu nggak pernah berubah ya. Nggak pernah sadar kalau selama ini aku sukses itu karena ngamalin tradisi leluhur keluarga kita. Oh, darling, menunggu maghrib sekarang. Allah, Bang Gatot. Lelas. Kenapa? Lemes banget. Udah, gak usah mikirin bayar. Ayo ke Warjane Lastri, ayo makan. Enak aja nih. Gua ini lagi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua lagi puasa. Gua puasa agar gua naik pangkat. Bang Gatot, maaf ya, Lastri juga agamanya masih minim. Tapi kata emak bapaknya Lastri, kalau kita mau puasa atau melakukan ibadah lainnya itu harus lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Boleh kita berdoa, boleh kita berharap, tapi biar Allah yang menentukan kenikmatan kita. Kalau Bang Gatot nanti tawakal, ikhlas dikasihnya lebih-lebih loh. Tapi kan gue pengen dapet income yang bagus, ya kan, gaji yang gede gitu. Oh, mau meningkatkan taraf finansial. Oh, Bang Gatot bisa renang? Wah, gue jago. Kemarin 17 Agustus, laut kali Empang gue seberang. Bener ya? Iya. Mau jadi pelatih renang anak-anak? Suruh sama gue, ada gajinya nggak? Oh, gajinya gede, 5 juta. Boleh, Beneran mau? boleh, mau. Tapi kadang-kadang emaknya juga ikut loh. Tambah enak benang sama mama, kalian kesundul. Iya. Boleh. Ngomong-ngomong anaknya siapa? Anaknya buaya.
Dia, nanti kamu harus berada di dalam kotak itu ya. Iya, pokoknya aku akan nurut apa kata tante. Bagus. Dan kamu harus berada di dalam kotak itu selama 7 hari 7 malam. Kamu juga harus puasa. Gak boleh makan, gak boleh minum, dan tidak boleh keluar. Juga kamu jangan sampai tidur. Kunci tante yang pegang dari luar. Tante akan jagain kamu. Sewaktu-waktu tante akan ketuk kotaknya. Dan kamu harus balas dengan ketukan juga. Tanda kamu itu masih kuat. Ngerti kan kamu? Iya, bagus. Ayo dia, kamu keluar. Ibu nggak mau lihat kamu lakuin ritual seperti ini untuk dapat jodoh. Kamu minta sama Allah ya, dengan cara yang benar. Aduh, ibu ini apaan sih? Ah, ikut campur aja. Udah ibu sana. Mbak itu mulutnya bisa diem gak sih? Mbak tuh harus nurut sama aku. Mau? Mbak aku sumpah mulutnya biar bisa diem. Hah? Ngapain sih kamu ini? Lepasin aku. Biar mulut Mbak itu diem dan gak mengganggu ritualnya dia. Bukannya dukung ibu. Lepasin aku. Masukin ke dalam gudang aja dia. Udah ibu diem aja. Buruan tante. Mbak. Ibu diem dulu, kenapa sih? Tega amat sih. Apa yang kalian lakukan? Sungguh tega kalian sama aku. Ibu, udah nggak usah banyak protes. Apapun bakal aku lakuin supaya aku bisa dapat suami yang aku mau. Tapi berpuasa berturut-turut tanpa buka puasa itu dilarang. Jangan lakukan, nah, Ibu mohon. Ibu dengerin aku, dengerin. Ibu mau ngomong apapun, mau nangis kayak apapun, tetap nggak akan ngerubah niat dia. Niat dia udah bulat, Ibu. Dia cerewet amat sih ibumu. Biar ibu kamu di sini. Ayo kita tinggal. Astagfirullahaladzim. Tante tolong bukain petingnya, Tante. Dia, kamu jangan takut. Kamu jangan sampai kabur. Selesain ritual kamu, dia. Tenang, Tante masih di sini. Tante, aku mau keluar, Tante. Kamu harus kuat. Sebentar lagi, kamu harus selesaiin ritual kamu, dia. Sabar dia. Saya mohon maaf Mbak Lulu, saya agak telat datangnya. Sekali lagi saya juga mohon maaf sama Mbak Lulu, Mbak udah jauh-jauh keluar kota, tapi ketemu dengan saya di tempat seperti ini, Mbak. Nggak apa-apa, Pak. Santai aja. Oh ya, saya mau langsung kasih ini berkasnya dari bos saya, meskipun kemarin udah di email ya, Pak ya? Oh, nggak usah Mbak Lulu. Kebetulan saya juga sudah baca berkasnya, dan mengenai angka yang ditawarkannya pun saya sudah setuju. Oh, Bapak sudah setuju, Pak? Iya, benar, Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik ya, Pak ya? Iya, memang tujuan saya ke sini juga hanya untuk membicarakan hal tersebut. Dan mengenai tanda tangan kontrak, serta hal-hal yang terkait, Mbak, nanti biar saya aja yang datang ke kantor Mbak deh. Oh, Bapak mau ke Jakarta nanti, Pak? Betul, Mbak. Baik, Pak. Kami tunggu. Ya. Salam buat keluarga ya, Pak ya? Oke, kalau gitu saya pamit, Mbak Lulu. Terima kasih banyak ya, Pak. sekali. Senang bekerja sama dengan Bapak. Sama-sama, Mbak Lulu. Mari, Mbak. Ya. Alhamdulillah. Telepon dulu apa enggak ya? Telepon apa enggak? Kenapa, Ndra? Astagfirullahaladzim. Pak Kiai bikin kaget aja. Andra mau nelfon Lulu. Cuma Andra takut ngeganggu Lulu kerja. Takut mengganggu pekerjaan Lulu?
atau takut mengganggu perasaanmu ke Lulu? Enggak, Pak Kiai. Andra mau menjaga perasaannya Ryan. Andra tahu kondisi yang terjadi sebenarnya kayak apa. Bagus itu. Ya udah, saya temenin Ryan dulu, Pak Kiai. Tapi harus ikhlas. Insya Allah Andra ikhlas, Pak Kiai. Andra ke dalam dulu, Pak Kiai. Ya, silakan. Tante tolong keluarin dia pusing Tante. Dia nggak kuat 3 hari aja di sini kayak begini Tante. Tolong keluarin dia Tante. Ya Allah, lindungilah anakku ya Allah. Kembalikan anakku ke jalanmu yang lurus. Malah nangis. Mbak, nih aku bawain makanan. Aku suapin ya. Mbak, makan. Ntar kalau mati gimana? Ih, makan ih. Mangap mulutnya. Gitu ya macam. Telan nggak? Punya. Dia sudah makan belum? Mbak, mana ada sejarahnya orang puasa 7 hari 7 malam itu boleh makan? Cepat-cepat aja. Ayo makan. Nih. Sebel. Ya udah. Batuk lagi. Kalau kamu makan, nih makan sendiri. Kok merinding ya? Abah. Beneran. Iya. Apa? Itu Lastri ya? Aduh, Abah kenapa sih? Lihat Lastri. Emangnya udah kayak mau medi apa? Umi, Abah, ngomong-ngomong ngelihat Bu Sarni sama Mbak Dia nggak? Enggak. Belakangan nggak pernah lihat. Bener. Atau jangan-jangan mereka lagi diajak liburan kali ya sama tantenya. Soalnya Lastri dengar kalau tantenya itu orang sukses. Ya, bisa jadi. Ya udah, Lastri pamit dulu ya mau ke Warjan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Tante tolong keluarin dia pusing Tante. Dia, kamu sabar ya. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus kuat. Ya. Sana. Pergi kamu, pergi. Mbak mau ngapain? Aku mau lihat anakku. Nggak boleh. Mbak, jangan dibuka. Dia tinggal tunggu beberapa jam lagi ritualnya berhasil. Mbak mau ngapain? Nggak boleh. Sana kamu duduk. Mbak, jangan.
Jangan teriak, Mbak. Minta tolong, Mbak. Tolongin, Mbak. Dia. Ayo bangun sayang. Ayo, sini bangun nak. Ayo bangun. Ayo nak, kamu bangun. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Ayo minum nak. Buka mulutnya, ya. Minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, dia sudah sadar. Kalian boleh saja mengacaukannya. Silakan saja. Tapi aku yakin kalau dia sudah berhasil melakukan ritualnya. Kemarin si dia dikurung dalam peti kayak peti mati. 7 hari 7 malam nggak dikasih makan, nyaris mati. Kok begituan sih? Serem banget puasa 7 hari 7 malam. Ada-ada aja. Tapi bener apa Abah, Umi, kalau puasa 7 hari 7 malam itu maunya kita apapun tuh bisa dikabulin? Yang begitu dengerin. Gue mah nggak percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pas banget Pak Kiai, kita semua penasaran apalagi Lastri. Puasa terus-menerus tanpa buka itu boleh nggak sih Pak Kiai? Puasa terus-menerus tanpa berbuka itu di dalam ajaran Islam disebut puasa wisal. Dan hukum mengenai puasa wisal, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu puasa wisal, yaitu puasa tanpa berbuka pada waktu maghrib sampai sahur. Dan di antara kalian bila ingin melaksanakan puasa wisal, lakukanlah sampai waktu sahur. Sini. Biar aku aja yang urus dia. Kamu gak usah repot. Cepat sembuh ya nak. Dia, sini tante suapin biar kamu mau makan. Ayo. Ayo dong. Dia, kamu gak usah takut. Justru mereka nantinya akan ngasih sinar sama kamu. Biar semua orang jadi sayang dan cinta sama kamu. Tapi Tante. Kamu gak boleh takut ya. Lo harus sehat, Re. Sadar dong, Re. 24 jam gue nungguin lo di sini sampai nunggu lo sadar. Apa perlu gue panggilin Lulu supaya lo bisa semangat untuk sembuh? Gue akan lakuin, asalkan lo sembuh. Neng Diah memang cantik, bulu matanya juga lentik, Justin tergelitik, sampai dada Justin goyang itik. Ya ampun, dia suka deh puisinya. Ini kasih. Maaf. Gue gak mau kalah. Di sawah ada itik, beli buah di Ciamis. Neng Diah memang cantik, tapi sayang di sebelah saya bawa amis. Gatot emang security. Dia juga ngakunya laki, tapi kalau nguap bau terasi. Abah Justin ikan patin. Apaan tuh? Kelakuannya sangat prihatin. Neng Diah.
Halo Abang. Halo juga. Makin cantik aja lama-lama. Ini pakai bedak pupur apaan ya? Romana halus bener ini. Aduh. Neng dia, seandainya Abang Persunting jadi bini Abang, mau nggak Neng? Kira-kira gimana? Oh, jadi lu di sini ya? Baru meleng dikit aja udah nyantri perawan tua lo. Jaga mulut lo. Siapa yang mau ngancong kemari? Dia yang manggil Abang kemari. Lah buktinya Abang di mari. Kalau lu berisik mulu, mendingan lu gue cerain lo. Sono pergi lo. Enak aja. Pokoknya gua kagak mau dicerain. Neng dia, mau kan Abang Persunting jadi bini Abang? Maaf ya Bang, tapi kayaknya walaupun dia perawan tua, dia nggak mau deh punya suami yang nggak setia. Oh, dengar kan? Dia kagak mau sama lo. Ayo Bang, kita pulang Bang. Tar dulu, mau ngomong dulu. Tar dulu, aduh lu mah. Kagak, ayo pulang Bang. Tar dulu ngapa? Bukan pulang lo, biasaan lo. Ayo. Cuekin enak. Aduh dia. Dia lagi datang. Dia ya. Dia datang. Datang apa? Apa? Melotot lagi matanya. Pulang. Main dulu sama Gatot. Oh, tak kunciin pintu. Bang. Apaan? Ke Jakarta, Tanjung Berum. Muka lu kayak karung. Kenapa gue yang disebor? Biarin nah. Dia. Mbak, lihat tuh. Apa aku bilang? Dia itu pasti bisa mendapatkan jodoh sesuai apa yang dia inginkan. Tante lihat nggak tadi? Hah? Lihat nggak cowok-cowok itu kayak gimana ya? Ampun Tante, ini semua berkat Tante. Makasih banyak Tante. Aduh, ternyata nyari jodoh itu gampang banget ya Tante ya. Aduh. Tante kamu oke kan? Luar biasa Tante. Bu. Bu. Aduh. Ibu mau marah-marah terus atuh. Bu, kalau ibu marah teh, hidung suka naik-naik terpindah ke jidat. Gimana coba? Ibu mau hukum Abah. Ibu nggak mau masak selama 7 hari 7 malam. Mati ya tuh. Nanti Abah jadi kurus. Kurus jadi pergawati. Biarin aja, EGP. Puasa sunnah itu menyegarkan badan, menyehatkan badan. Bahkan dengar-dengar nih bisa memudahkan segala urusan. Nah makanya nih gue mau puasain si dia nih biar dia lengket sama gue, ya nggak? Astagfirullahaladzim, puasa memang benar kalau buat sehat. Puasa itu kan informasinya buat detox. Tapi puasa itu Bang, karena lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, bukan karena tendensi lain. Ih, Bang Gatot nih Bilang bandel aja ya. lu jealous. Itu dia. Jealous nih sih. Mbak Dia nengok. Itu dia. Cah, elah. Nggak sia-sia gue puasa sunnah nih. Dia. Aduh cantik sekali. Kayaknya kita seirama deh, ya nggak? Tahu-tahu ketemu aja gitu. Dia. Buah duku, buah rambutan. Matang satu di tengah hutan. Cinta abang bukan buatan. Laksana paku nancep di papan. Bang Gimana? Gatot. Hah? Maaf ya, tapi kayaknya Bang Gatot bukan levelan saya deh. Level, pakai sepatu levelnya tinggi ya kan? Maksud apaan sih? Lu yang ngantri? Lu berani ya? Lu emang berani sama gua dulu? Lu ngantri sana? Lu berani ya? Lu berani sama gua? Gua dulu. Hei, stop! Awas ya kalau matanya belanja lagi kayak kemarin. Enggak, belanja mamp boros. Lah. Baru diomongin lu, udah lempeng aja. Mingser ke sono, entar keburu habis. Makasih semuanya atas lamarannya, tapi kayaknya bapak-bapak sama mas-mas di sini nggak ada yang sesuai sama kriteria saya deh. Soalnya saya tuh pengen cari cowok yang benar-benar sempurna sesuai yang saya mau. Aduh maaf ya, saya nggak bisa terima. Sekarang silakan pergi.
ya. Tadi ada kuntilanak. Iya bener, tadi ada kuntilanak. Terus habis itu tadi dia mau meluk dia, Tante. Gimana itu, Tante? Iya. Udah, kamu tenang aja. Tante bakal bantu kamu biar kuntilanak itu gak gangguin kamu lagi ya. Udah kamu tenang dan jangan takut. Dia, sebaiknya kamu bertobat. Minta ampun sama Allah. Aduh, udah deh Bu, dia nggak butuh saran Ibu. Udah mendingan Ibu keluar aja. Udah deh Mbak, ngapain juga masuk di sini. Udah Mbak tuh pergi aja sana. Aku harus tolong anakku. Aku akan minta bantuan Kiai Abbas. Ini sudah tak bisa lagi dibiarkan. Jadi, puasa sunnah itu sangat baik dan berfaedah untuk diamalkan. Baik karena telah melaksanakan sunnah Rasul. Dan berfaedah bisa mengikat hawa nafsu kita. Itu dia, makanya Pak Kiai, Andra udah punya rencana. Andra bakal puasa sunnah. Bagus itu. Kalau kamu berniat untuk melaksanakan puasa sunnah, kita mulai ya. Mulai puasa sunnah ngambek. Pak Kiai, tawa aja. Bentar Pak Kiai. Dulu Pak Kiai. Ya, ada apa? Assalamualaikum. Dulu kemana aja? Sibuk banget ya, nggak pernah angkat telepon Andra. Iya, maaf Dra, Nama juga lagi kerja di luar kota. Enggak, Andra cuma mau kabarin kalau Ryan masuk rumah sakit dan sampai sekarang belum sadarkan diri. Astagfirullahaladzim. Kok Andra nggak bilang sama Lulu? Ini Andra bilang sama Lulu kan sekarang. Gimana mau bilang dari kemarin? Lulu aja nggak pernah mau angkat telepon Andra. Ya udah, begitu selesai kerjaan Lulu cepet-cepet pulang ke sana deh. Ya, halo. Assalamualaikum. Kami ini sudah nggak suka dengan keberadaan dia di sini. Dia yang udah meresahkan warga. Banyak laki-laki yang udah pada kesana. Bahkan laki-laki yang udah pada punya istri aja pada kegoda sama dia. Iya betul. Iya, kita usir aja. Bagaimana? Tahan dong Bu emosinya. Kami udah nggak kuat nahan emosi. Lama semakin jadi, makanya kita nggak diam. Ayo. Iya, usir aja. Betul. Betul Ibu-Ibu, saya setuju dengan Ibu-Ibu. Kita nggak boleh tinggal diam. Sejak si Dia itu ada, suami saya kerjaannya keluyuran ke rumahnya dia. Aduh Umi, kok malah nambahin sih Umi? Ayo, berangkat. Itulah Pak Kiai, sejak anak saya berpuasa 7 hari tidak buka, dia jadi aneh. Dia bisa menghipnotis sama tatapan matanya. Juga jadi banyak lelaki yang mendekati dia. Akhir-akhir ini malah ada jin yang mengikuti Pak Kiai.
Astagfirullahaladzim. Karena itu saya minta tolong dengan Pak Kiai supaya datang ke rumah saya untuk meruqyah anak saya supaya dia tidak tersesat, Pak Kiai. Insya Allah, Bu, akan saya usahakan semampu saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak. Dra, dari mana saja kamu? Habis jenguk Ryan, Pak Kiai. Oh ya, bagaimana keadaannya? Ya Andra tadi sempat ngobrol sama dokter. Terus dokternya bilang kalau Ryan tuh sebenarnya nggak sakit apa-apa. Dia baik-baik aja. Nah cuma yang Andra bingung, kalau memang dia baik-baik saja, tapi kenapa dia nggak sadar-sadar Pak Kiai sampai sekarang? Dia keluar lo dia. Dasar pelakor. Keluar lo. Keluar. Dia keluar. Keluar cepat. Dasar pelakor kamu ya. Pergi kamu dari sini. Cepat keluar dia. Dia. Keluar dia. Buka pintunya. Saudara-saudara, jangan main hakim sendiri seperti ini. Lebih baik kalian bubar. Biar saya yang menguruskan masalah ini. Tapi Pak Kiai. Bubar. Biar saya yang menguruskannya. Awas lo ya dia. Awas ya dia. Ayo. Mas Andra, apa kabar mau? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, cantik banget sekarang. Pak Kiai, cantik amat ya? Hati-hati, Indra. Dia jadi-jadian. Astagfirullahaladzim, masa sih jelmaan Pak Kiai? Iya. A'udzu bikalimatillahil wa bihi wa syarri ibadihi wa min hamadatis syayatin wa yahdurun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allah Akbar. Dia pergi Pak Kiai. Hati-hati, dia akan kembali. Ternyata benar jelmaan. Masya Allah. Enggak. Dia, enggak. Aku mau pergi. Jangan. Tunggu dia. Tunggu. Jangan dulu dia. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Pak Kiai. Kayaknya dia udah kerasukan Pak Kiai.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab wa min syarri nafasatis fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, selesaikan Pak Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Maafkan aku. Aku nggak sengaja bikin semua ini jadi kacau. Maafkan aku. Aku nggak sengaja bikin. Tolong! Dia. Oh, anakku. Dia. Bangun sayang. Dia. Bangun sayang. Ibu. Sini dia. Kalau ibu mau melaksanakan puasa sunnah, bagus, tapi harus dengan contoh dan tuntunan Rasulullah. Ada banyak pilihan. Bisa ibu puasa Senin dan Kemis, bisa juga ibu puasa tiap tanggal 13, 14, 15 pada bulan Islam dan puasa-puasa sunnah lainnya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya Pak Kiai. Saya menyesal saya nggak pernah nurut ibu saya. Amin ya Bu. Iya. Selagi masih ada waktu, kamu masih bisa memperbaiki semuanya, dia. Alhamdulillah. Pak Kiai, Andra mau nanya, kalau selama ini kan Andra udah banyak membantu untuk meruqyah orang. Apakah itu bisa disebut pahlawan, Pak Kiai? Banyak orang yang ingin disebut pahlawan, ingin disebut mempunyai kekuatan yang luar biasa dan mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi sebenarnya pahlawan yang sebenarnya yang dapat mengalahkan musuh itu bukan musuh di medan perang, tetapi orang yang dapat mengalahkan nafsunya sendiri. Dan dia mendapat pahala bila dia dapat mengalahkan nafsunya dan dia dapat mengendalikan nafsunya ke arah hal-hal yang baik.
seperti itu, Pak Kiai. Jadi untuk mengalahkan hawa nafsu diri sendiri itu jauh lebih sulit. Benar. Bahkan kalau orang berjuang ingin mendapat pujian orang lain atau pencitraan, itu termasuk sombong. Dan kesombongan itu akan menghancurkan semua pahala-pahala yang diperolehnya. Ya, Pak Kiai. Angkat saja. Assalamualaikum, Lu. Waalaikumsalam. Iya, lu mau cari penerbangan malam. Lu mau secepatnya bisa ke rumah sakit, Dra. Ya, makasih ya, Lu. Kamu perhatian banget sama Raya. Di sela-sela kesibukan kamu aja, kamu masih sempat. Adra mau nanya nih, Lu. Kalau seandainya yang sakit itu Adra,